Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, salam sejahtera bagi kita semuanya, yang mana pada malam hari ini tanggal 20 November 2022 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur bahwa penyerahan rumah syukur layak huni Siddiqiyah yang disampaikan kepada keluarga Bapak keluarga Bapak Nizar telah terlaksana oleh organisasi pemuda Siddiqiyah Zona 3 atas bimbingan dari Sang Maha Guru kita, yakni Bapak Syekh Mukhtarullah Al-Mustafa Mufti, juga berkat dorongan semangat dan ridhonya dari Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah, yaitu Bapak Muhammad Syukurdi Hassani. Jadi pada kesempatan ini tak lupa kita juga akan menggali sampai sejauh mana mengenai kesuksesan daripada program ini, yang mana kami dari OPSID telah mempersembahkan sebuah rumah syukur ini. Ini tidak lepas daripada kiprah daripada semua anggota OPSID se-Zona 3, juga warga Siddiqiyah yang ada di 3 wilayah, yaitu wilayah DKI Jakarta, wilayah Banten, dan wilayah Jawa Barat. Namun dalam hari ini, di balik kesuksesan itu tak lepas daripada komando daripada ketua panitianya, yaitu Bapak Puji Setiawan. Dalam kesempatan ini kami bisa bertemu dengan Bapak Puji Setiawan. Jadi yang perlu kami tanyakan kepada ketua panitia di sini, yang pertama itu ini Pak, bahwa bisa terlaksana adanya program ini dengan begitu mewahnya juga. Ya cukup puaslah, baik bagi penerima maupun bagi teman-teman OPSID ini kan, jadi cukup puaslah dengan adanya persembahan ini dalam rangka mentasakuri daripada Sumpah Pemuda yang ke-94. Ini kalau boleh tahu ya Pak Iwan ya, bisa diceritakan sedikit bagaimana penentuan daripada rumah syukur layak huni Siddiqiyah. Apakah serta-merta dari pihak panitia langsung menunjuk ataukah melalui proses-proses yang bagaimana? Tolong diceritakan, diriwayatkan biar kami semua yang ada di Nusantara ini bisa memahami. Monggo Pak Iwan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, semuanya ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan tidak lupa juga bimbingan dari Sang Maha Guru Musyidoreka Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mustafa Qadda Sallallahu Alaihi, dan Ketua Umum kita yang selalu memberikan semangat kepada kita semua, khususnya OPSID seluruh Nusantara dan khusus juga untuk OPSID Zona 3. Memang perjalanan daripada pembangunan ini itu banyak sebenarnya lika-likunya, tapi karena kita semuanya kompak, tulus ikhlas mengerjakan ini, sehingga hasilnya pun sempurna sesuai dengan keinginan kita bersama. Memang dari awal rapat di panitia di Pasar Minggu, kita sudah menentukan kenapa kok harus di Jakarta Pusat, karena di Jakarta Pusat itu ada histori bahwa Sumpah Pemuda itu diawali di Jakarta Pusat, itu 94 tahun sebelum ini. Dan setelah kita sudah menunjuk ketua panitia, kita bergerak sama-sama. OPSID Zona 3 ini mengarah ke Jakarta Pusat. Pertama kali kita dapatkan itu di Cempaka Baru. Ternyata Allah Ta'ala tidak meridhoi karena ada keluarga yang tidak setuju di Cempaka Baru, sehingga kita mencari lagi waktunya, karena ini waktunya singkat ya. Kita kan harusnya mulai itu dari pertama bulan Muharram, tapi kita pertengahan bulan
Rojab ya, bulan Maulid. bulan Maulid pertama, pertengahan bulan Maulid. Jadi yo lumayan, jadi agak tergesa-gesa tapi ya kondusif gitu. Nah, untuk kita kok bisa menentukan di daerah Tanah Abang, khususnya di daerah Awaludin, Tanah Abang, di Kelurahan Kebon Melati, kita itu sudah melihat berapa kriteria rumah. Yo, awalnya dari Opsit itu kan standarnya 40 meter sampai 60 meter. Berhubung kita berbicara soal kemanusiaan, di sini itu tanahnya lebih lebar. Tanahnya itu sekitar hampir kurang lebih 100 meter kan gitu. Nah, akhirnya yang kita bangun itu 97 meter. Itu pun kita dak. Kenapa kok kesepakatan kita bersama-sama dengan Opsit khususnya zona 3 kita sampaikan bahwa coba disampaikan kembali ke pusat, apakah boleh kita membangun lebih daripada 60 meter. Nah, lalu pusat menyampaikan, loh itu kok gede banget bangunnya, karena kita kebutuhan kita itu 5 keluarga 21 orang. Jadi kebutuhan kita itu 5 keluarga 21 orang. Pertama kali seluruh survei panitia melihat pertama kali di sini, yo memang sangat tidak layak. Rumahnya pada bocor, terus udah pada rayapan, ya kan? Semuanya udah rayapan. Terus dapurnya udah, waduh, habis kok nggak layak lah untuk manusia intinya. Mungkin kalau untuk tikus ya layak, kalau untuk manusia kan nggak pantas. Karena dari kesadaran warga Sidikiyah dan Opsit zona 3 ini yang semangat ingin membangun, karena untuk supaya Mas Beki ini juga ikut semangat terus dan menyemangati kita saling menyemangati satu dengan yang lain. Jadi dengan adanya Mas Beki diuji seperti ini, tidak menyurutkan Opsit itu ragu untuk berjuang di jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Oke, Pak Iwan, makasih ya. Jadi penjelasan ringkasnya seperti itu dari proses. Terus ini kan peringatan daripada Sumpah Pemuda yang ke-94 dalam rangka itu. Ya. Terus ini sebelum-sebelumnya, gitu, apakah di zona 3 ini juga melakukan pembongkaran bedah rumah semacam ini? Apakah hal itu juga pernah dilakukan? Oh, ini ya terima kasih Pak Bin. Jadi zona 3 ini kan terbentuk baru 1 tahun ya, kurang lebih kan seperti itu. Tapi karena semangatnya Opsit zona 3 ini ingin membangun juga sama dengan zona 1 dan 2 ya kan. Ya alhamdulillah kita ada kesepakatan rapat di Pasar Minggu itu, akhirnya kita berani membangun rumah syukur layak huni Sidikiyah. Ini termasuk bangunan perdana. Yang pertama kali, dan ini di zona 3 ini di zona 3 untuk pertama kali ini, untuk jadi sejarah kita ya. Jadi bahwa di zona 3 ini pertama kali membangun rumah syukur layak huni itu ada di Jalan Awaludin, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, RT 10, RW 17, nomor 3. Itu sudah meliputi semua itu kalau di tanda-tanda Sidikiyah itu. Ya kita diberi petunjuk oleh Beliau Mursyid sampai ke sini kan. Terus gini Pak Iwan, ngomong-ngomong ini kan, jadi kalau boleh tahu ini ya, ini rumahnya kan sangat mewah dan megah sekali. Ya, kira-kira berapa sih dana yang dikeluarkan gitu loh, biar kita cuma, soalnya kalau diukur ini bisa nilainya 400, 500, bahkan 600 juta, apalagi ini posisinya di Jakarta. Harga tanah aja berapa gitu, jadi tolong dirijik. Masuk akal ya, karena kita itu ada di wilayah Jakarta Pusat, sing apa-apa itu serba keuangan, uang supaya buang sampah sidik ya, wait ya. Dan ini kalau secara normal dibangun itu bisa 400 sampai 500 juta. Tapi karena kita ini bentuknya adalah sosial kemanusiaan, sehingga relawan itu antusias sekali membantu kita, bahkan membantu secara dana, tenaga, terus perabotan, itu sangat luar biasa. Ini ada yang membantu makanan juga,
warga di sekitar sini juga sama, membantu minuman, membantu makanan, juga membantu tenaga juga warga sekitar sini. Dan warga sekitar sini itu menyambut kita sangat luar biasa semangatnya. Berapa sih Ya. totalnya? Itu udah berikut tenaganya gimana sih Pak? Kalau saya perhatikan setiap saat kok ada yang datang, Iya, terus ada juga yang nginep, bahkan beberapa hari juga tinggal di sini, Iya, itu iya. meninggalkan anak dan istri, gitu kan? Itu tenaganya gimana sih Pak? Digaji apa sukarela gitu loh? Nggih, monggo bisa dijelaskan. Ya, jadi begini, dari panitia itu memang ada warga khususnya opsi zona 3 ini. Yo, kita ada tempat kos-kosan di sini yang bisa menampung sampai 20 orang. Ada yang nginep ya kan, masak di tempat juga. Lalu untuk semua relawan yang datang ke sini tidak mau dibayar. Ya kita udah mau nih dibayar aja supaya yo meringankan yang di rumah. Malah jawabannya itu wong kene kuwi sono sing ngopeni, sing kene wae diurusi ngono. Jadi yo luar biasa, pokoknya nggak ada yang mau dibayar. Yo hanya tukang-tukang inti saja yang dibayar. Tapi relawan yang datang ke sini bukannya kok dibayar, malah bawa makanan, bukan bawa keuangan, wis pokoknya macam-macam. Jadi untuk sembakonya gitu Pak. Kalau di total semua nih, dari selama proses pembangunan ini membutuhkan waktu berapa lama? Kalau kita di total semua dari awal sampai pembongkaran sampai terbentuk ini 70 hari. Jadi 70 2 hari. bulan 2 minggu ya. Ya, pokoknya 70 hari itu. Jadi diawali Senin Legi, ditutup ya Senin Legi dan itu. Ternyata kita waktu mau malam minggu kemarin nggak jadi kan. Ternyata Allah Ta'ala meridoinya ya Senin Legi. Jadi manis sih, manis kafe kan. Kira-kira berapa sih Pak jumlah relawannya yang waktu itu bongkar? Waduh, itu kalau relawan itu banyak sekali ya. Ada sampai hampir kurang lebih 50 lah setiap hari itu yang datang itu. Kudu masak 2 kali. Jadi nggak cukup sekali masaknya, 2 kali masak. Ini luar biasa, pokoknya relawannya ini antusias sekali. Saya senang sekali sebenarnya jadi ketua panitia. Saya nggak punya beban karena apa? Konco-konconya kompak kabeh yo. Opsi ini zona 3 ini kompak semua. Semuanya saling mengisi, semuanya saling gembira, itu yo meringankan juga ketua panitianya. Yo nggak pikirannya nggak mumet banget. Bang, ini kan setiap proses, baik proses apapun lah, pasti kan tidak lepas daripada kendala. Itu sudah menjadi hukum alam. Ya. Jadi kita nggak mengesampingkan dari itu. Mungkin dalam proses pembangunan ini selama ini ada kendala-kendala apa, jadi biar bisa untuk acuan ke depannya bahwa apa yang kurang baik kita benahi, sedangkan yang sudah baik kita pertahankan, bahkan kita kendala-kendalanya lah mohon disampaikan. Yang pertama kendalanya itu adalah surat menyurat, karena ini posisinya ada di Jakarta Pusat gitu. Kita biasanya kan bangun rumah itu, rumah layak huni itu kan RT RW sudah cukup. Ini tidak, harus sampai wali kota, bahkan sampai gubernur. Ya nggak masalah kita ikuti apa kemauan mereka. Tapi setelah kita jelaskan semua bagaimana rumah syukur layak huni ini dibuat dari sumbangan-sumbangan warga yang mengumpulkan dari Rp1, Rp2 untuk membentuk bangunan ini. Akhirnya pemerintah setelah disodorkan itu kita memakai pasal UUD 45 pasal 33 ya, kalau nggak salah, itu menjaga dan meramut bangsa dan negara. Akhirnya pemerintah itu pucat ya kan, karena pemerintah itu belum bergerak seperti kita. Akhirnya pemerintah dari kecamatan dan wali kota langsung responnya silakan dilanjutkan. Awalnya kita agak kesulitan dilanjutkan itu karena apa? Terus banyaknya Satpol PP. Tapi ternyata kita itu setelah dijelaskan semuanya, akhirnya pihak pemerintah mendorong kita dan menyemangati kita.
untuk pembangunan ini. Jadi surat menyurat ini kalau di kota ya, ini karena ibu kota, apalagi ini DKI, ibu kotanya ya di Jakarta Pusat itu, yang sumbernya apa duit itu kan. Ya, jadi secara struktur kepemerintahan lah dari pihak kita memang ada kendala hal itu, ya ini mungkin untuk ajuan ke depannya. Jadi harapannya panitia yang saat ini telah selesai merampungkan tugasnya ini, harapan ke depannya itu harapannya apa, tolong bisa disampaikan. Jadi berdasarkan kendala-kendala itu, jadi mohon kira-kira apa sih harapannya itu, terutama untuk organisasi pemuda Sidikiyah di zona 3 dan di wilayah Jakarta, DKI dan Jawa Barat. Jadi begini, kalau saya pribadi melihat situasi di pembangunan rumah syukur layak huni di sini ya, kita melihat situasi zona 3 itu. Yang kita harapkan itu sama-sama itu membangun SDM-nya orang-orang ini, karena orang-orang ini mengambil atau sodako itu dengan uang pribadi. Kebanyakan mereka yang kerja di kantor itu nggak seberapa, jadi udah motong uang dapur. Nah, ini harapan kita dengan adanya kekompakan di zona 3 ini, kita lebih kompak lagi dan lebih mengarah kepada kemanusiaannya, yaitu SDM manusianya, supaya menunjang program-program di OPSID zona 3, supaya nggak memberatkan warga, khususnya OPSID apalagi yang daerah ya yang jauh. Dimaklumi yang daerahnya jauh, lalu kontribusinya sedikit itu dimaklumi, karena itu juga sudah semaksimal mungkin. Semuanya zona 3 saya anggap itu semuanya berjuang, walaupun bahasa nilainya berbeda-beda, tapi ya secara tidak langsung ya kemampuan mereka sudah maksimal. Ini sudah luar biasa, saya anggap apresiasi yang sangat luar biasa ya untuk zona 3 ini. Kekompakannya Pak Win, Jadi saya juga berterima kasih sekali dengan Pak Win yang selalu memberi semangat. Kita coba arah dengan cara gerilya untuk membangun ini, dan kita pun melibatkan warga di lingkungan Toreko Sidikiyah. Itu bukan hanya OPSID tetapi ada juga ORSID-nya, ada juga YPS-nya, ada juga JKP-nya. Semuanya terlibat. Ini kan rasa syukur kita berbeda loh ya. Dengan kita membangun sendiri misalkan di Gra ini beda. Ini 3 wilayah itu termasuknya. Ini kompak semua, mau dalam situasi baru bangun kemarin, bangun lagi soalnya kan lebih besar lagi situasinya, karena ya sekarang yang kita hadapi di sini itu keuangan kan hampir 250 juta cashnya loh, itu uang cashnya. Nah ini kalau kita tidak saling bersinergi, tidak saling bersatu padu, kita berat, soalnya kemarin baru membangun gitu. Tapi alhamdulillah ini sudah dulu pertanyaan terakhir sudah dulu. Jadi ini kan programnya organisasi pemuda Sidikiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana diketuai oleh ketua umumnya yaitu Bapak Muhammad Zuhdi Al-Zarsani ya. Kita tahu bahwa saat ini beliau ketua umum kan tidak ada ini di tengah-tengah kita karena sedang mengalami proses ujian. Jadi kira-kira apa sih yang menjadikan apakah kegiatan sosial ini meskipun tidak adanya ketua umum yang sedang mengalami proses ujian ini, apakah kegiatan sosial ini harus berjalan terus atau ya dikarenakan kendala ketua umumnya gitu. Ternyata kenyataannya kan sudah berjalan gitu. Gimana kesan-kesannya selama proses pembangunan tanpa adanya ketua umum? Jadi tidak menyurutkan kita warga Sidikiyah dan OPSID seluruh Indonesia dengan adanya ujiannya, Mas Bogi, bukan
kita itu kendor, malah justru kita semakin membara bahwa perjuangan itu tidak selesai di kita. Jadi saya pernah ingat ya, Pak Ketum itu menyampaikan, kalaupun tidak sampai di kita perjuangan itu, yang penting kita sudah mempersiapkan wadahnya. Jadi sifat dan jiwa yang membara di dalam murid-murid Thoreko Sidikiyah, khususnya itu OPSID seluruh Indonesia dan zona 3 ini, tidak mengurangi rasa kemanusiaan dan berjuang untuk membangun bangsa dan negara. Jadi untuk Pak Ketum, dalam ujian seperti ini kita tetap semangat berjuang, tidak meragukan apapun yang sudah disampaikan Pak Ketum, walaupun dimanapun itu kondisinya Pak Ketum, kita yakin bahwa sesuatu yang hak pasti akan bermunculan dimanapun berada. Dan sebagai OPSID tidak harus ketakutan ngurusi sesuatu hal yang kecil-kecil. Kalau itu kan proses dari bagian Pak Ketum yang nantinya jadi imam dunia. Jadi kita sebagai OPSID yang dibina oleh Ketum Mas Subeki, jadi kita itu harus semuanya mempersiapkan wadah. Jadi harus lebih semangat, jangan takut, jangan dikendori. Orang-orang yang sifatnya penjajah jangan sampai berdiri di negara NKRI ini. Kita sebagai OPSID harus mempelopori bahwa pergerakan untuk membangun bangsa dan negara, membinasakan penjajahan di muka bumi ini, kita laksanakan bersama-sama. Amin. Jadi untuk OPSID seluruh Indonesia, yang kami harapkan adalah bersatu padu, menjadi satu, membangun bangsa dan negara tanpa ada keraguan sedikit pun. Kita tetap hakul yakin, dimanapun kita berada, tetap kita bangun jiwa jati diri bangsa Indonesia. Ya. Prinsipnya begitu. Ya, makasih ya Pak Iwan ya. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang bisa dipersembahkan oleh OPSID ini merupakan obat bagi kita semuanya, dan terlebih adalah tetap kita disemangati oleh Ketua Umum kita. Ya. Amin. Semoga terima kasih Bapak-Bapak yang bisa hadir di kesempatan malam hari ini dalam rangka penyerahan rumah syukur layak huni Sidikiyah. Apa yang kita persembahkan pada hakikatnya adalah haknya daripada Bapak Nizar sekeluarga, kita sebagai manusia biasa hanya sebagai perantara saja. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan ini senantiasa mendapatkan berkat dan rahmat Allah serta ridhonya. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nizar, masuk Pak Nizar. Ya. Di Tanah Abang, Jakarta Pusat DKI, luas bangunan 97 meter persegi, selaku pihak penerima santunan rumah syukur layak huni Sidikiyah. Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya. Jakarta, 20 November 2022, disaksikan oleh Bapak Yasrial Bahri, Ketua RT 17, diserahkan Ketua RT 10 RW 17 diserahkan oleh Puji Setiawan Ketua Panitia dan diterima oleh Bapak Junizar. Demikian berita acara penandatanganan serah terima standar rumah syukur layak huni Sidikiyah. Semoga pihak menerima senantiasa mendapatkan limpahan barokah dari Allah SWT. Allahumma kami serahkan. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rumah syukur Sumpah Pemuda layak huni Sidikiyah akan kita laksanakan gunting kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Panarto. Monggo.
Kunci kan? Sama Mbak Ina. Pak Budi. Rumahmu naik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dokumentasi masuk udah, yang lain di luar. Keluarganya yang masuk. Keluarganya lagi. Iya, keluarganya sudah. Keluarganya sudah masuk semua. Ayo keluarganya mana lagi? Sudah masuk semua. Keluarganya khusus yang dokumentasi untuk yang lain meninjaunya nanti besok hari masih panjang. Iya, Mak. Iya, Mak. Sama-sama Bapak. Ayo, Adik. Ya. Maafin ini, mohon rebahan kata Amin. Bantu dulu ya Pak, biar sehat. Alhamdulillah ya. Allah benar-benar daripada sebelumnya kan kalau hujan pindah ke sana. Iya. Iya Pak. Boleh terserah. Ya, Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Maaf dari keluarga dan warga dari RT 17 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Sidikia, terutama objeknya budaya. Terima kasih banyak semoga barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin.